Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Irfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jamaah Masjid Az-Zikra, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dan juga para santri yang saya banggakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, istiqomah, dan harapannya kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafalkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafalkan Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, pagi hari ini kita mengkaji tafsir yang kita sudah menyelesaikan tafsir surah Al-Fatihah. Sekarang kita lanjut tafsir surat-surat pendek, dimulai dari surat An-Nas juz 30. Sebelum kita menjelaskan tafsir tadabbur ayat, Bapak Ibu, terlebih dulu kita memperbaiki bacaan sekira 5 menit 10 menit agar bacaan kita baik dan kita paham makna kandungan Al-Quran sehingga sempurna keimanan kita kepada Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi asy-syaithanir. Jangan mengucapkan asyai, karena asyai tidak lurus, mengucapkannya asyaitonir rajim. Asyaiton, roknya ditebalkan, ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul. Jangan terlalu menyeklik, karena kalau terlalu nyeklik tidak bagus. Dan juga jangan mendesis sifat dari kaf, yang ditonjolkan tebalnya. Karena sifat qaf niki isti'la. Isti'la ada pembagiannya. Isti'la
menika Bapak Ibu yang paling tebal namanya itbaq. Itbaq dalam istilah tajwid, itbaq hurufnya ada 4, shad, dhad, ta, dha. Itbaq artinya menempel. Huruf yang menempel ada 4 sehingga tebal sekali. Tebal sekali. Shad, dhad, ta, dha. Ini dalam semua keadaan dibaca tebal, tidak pernah tipis. Soi, sami-sami. Soi, soi, boy, toy, boy. Pokoknya ngono. Kalau satu-satu waktu nentek. Ya, itu cara bacanya tidak pernah tipis, dia selalu tebal. Kalau menipiskan berarti salah. Ti, wi, artinya wi, kurang tebal. Boy, toy, soy. Ada 2 bagian lidah yang diangkat, belakang dan tengah. Belakang dan tengah. Itu itbaq. Kemudian ada yang tebal biasa, tebal istilahnya. Namanya isti'la. Istilahnya terangkat. Lidah bagian belakang yang terangkat. Hurufnya ada 7. Kho, kof, ghain, shad, dhad, ta, dha. Ini masuk juga. Setiap huruf itbaq mesti masuk isti'la. Setiap huruf isti'la belum tentu masuk itbaq, karena itbaq itu paling tebal. Shad, dhad, ta, dha. Fathah, dhamma, kasrah tebal. Tapi kalau isti'la saja jemaah menika hanya bagian belakang lidah yang terangkat. Tapi kalau itbaq belakang plus tengah, belakang plus tengah. Khi, sami-sami khi, ghi, qi. Yaitu ketika kasroh dibaca tipis, tidak boleh ditebalkan. Ghoi salah, qoi salah. Kemudian qoi salah. Nah, kalau kasroh tipis, namanya istilahnya tafkhim nisbi dalam istilah tajwid. Tapi kalau dhammah sama fathah tebal. Kho, ghain, qaf. Kho, ghain, qaf. Kalau fathah dhammah tebal, kalau kasroh tipis. Ini dicatat mungkin untuk pas ujian. Khi, ri, qi itu tipis. Tapi kalau dhammah fathah tebal. Hu, hu, ho, ho. Dan tidak boleh monyong. Kalau monyong fathah ada dusta di antara kita. Qul a'udzu bi rabbin nas. 1, 2, 3. Qul a'udzu bi rabb. Kita konsisten. Bi rabbin nas. Ya Rabb. Malikin nas. Harus ada kurang tipis. Nas. Sa. Assa. Assi. Assu. Mboten asu niku lho, mboten. Ini sin nih, sin mboten asli mboten. Sa, si, su menika nek mengucapkan Bapak Ibu kedah ada hamas. Yang kedua sofir, suara mendesis. Hamas niku mendesis, aliran nafas. Kemudian sofir itu suara tambahan. Malikin nas, nggak sempurna. Nas nggak sempurna, harusnya malikin nas. Itu maksud saya. Harus ada suara tambahan. Ilahin nas. Jangan kemerungsung dengungnya, konsisten. Dengung itu mengikuti kecepatan bacaan. Kalau jenengan bacanya pelan, tidak boleh bacanya ilahin nas. Salah. Harusnya ilahin nas. 1, 2, 3. Ilah min
keshin min syarril waswasil khannas syarril waswasil khannas syarri tipiskan roknya syarri al-waswasi jangan diucapkan wa al-waswa itu salah, yang betul wa. Kalau wa tebal dan itu salah. Wa al-waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس في صدور الناس. Ya, ada rok tebal, ada rok tipis, ada rok yang bisa dibaca dua wajah. Minan jinnati wan nas jinnati wan. Ya, alhamdulillah pada beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu kita diminta ngetes rektorat UMY. Ya, rektor niku nggih manut Pak. Alhamdulillah bacaannya alhamdulillah berantakan. Ya ada juga dosen-dosen UMY ya nggak enak saya mau cerita di kawan-kawan. Ya memang perlu kita membenarkan bacaan juga. Benarkan bacaan dan juga paham makna Quran itu sendiri. Karena Quran itu diturunkan untuk menjadi petunjuk. Menjadi petunjuk tidak bisa kalau tidak melewati tahapan berinteraksi dengan Quran. Tahapan berinteraksi dengan Quran yang paling dasar menika senang mendengarkan Quran. Setelah senang beriman kepada Quran. Setelah beriman kepada Quran membaca dengan sebenar-benar bacaan. Setelah membaca mentadaburi. Setelah mentadaburi menghafalkan Quran. Setelah menghafalkan Quran berobat dengan Quran. Setelah berobat dengan Quran berhukum dengan Quran. Setelah berhukum dengan Quran mengamalkan Al-Quran. Setelah mengamalkan Quran mendakwahkan Quran. Ada 9 dan ini harus urut. Tidak bisa seseorang itu mengamalkan Quran tapi tahapan yang dasar dia tidak lalui. Menika nggih ada dusta di antara kita. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung birabbin nas, kepada Tuhannya manusia. Surat ini dinamakan surat An-Nas sesuai dengan awal ayat ada An-Nasnya, dan kata-kata An-Nas disebutkan paling banyak. Ya, kenapa surat ini dinamakan surat An-Nas? Karena alasannya yang pertama jamaah, karena surat ini diawali ayat yang pertama dengan An-Nas. Dan penyebutan An-Nas manusia paling banyak di surat ini. Kemudian yang kedua, surat ini jamaah dinamakan surat An-Nas, yaitu karena sebagai pemuliaan Allah kepada manusia. Sebutkan di sini juga An-Nasnya paling banyak Allah memuliakan manusia dalam surat niki. Selain An-Nas, nama lainnya ada banyak. Surat An-Nas di dalam tafsir Al-Munir disebutkan nama lainnya ada Al-Mu'awwidhataini. Al-Mu'awwidhataini, 2 surat untuk meminta perlindungan. Al-Mu'awwidhataini atau Al-Mu'awwidhatani, 2 surat meminta perlindungan. Nama lain dari surat An-Nas selain Al-Mu'awwidhataini atau Al-Mu'awwidhatani ada juga, yaitu Al-Muqashqishataini. Al-Muqashqishataini
Qisyataini. Al-Muqash Qisyataini. Ini dua surat untuk pembebasan dari kemunafikan. Nama lainnya ada lagi, nama lainnya surat Qul A'udzu Birabbin Nas. Sebagaimana nama awal ayat surat Qul A'udzu Birabbin Nas. Surat Al-Fatihah nama lainnya surat Alhamdu. Surat Al-Ikhlas nama lainnya surat Qul Huwallahu Ahad. Surat At-Taubah nama lainnya surat Baro'ah. Surat An-Naba nama lainnya surat Amma. Makanya dinamakan juz Amma. Surat Al-Mulk nama lainnya surat Tabarok. Sesuai dengan nama awal katanya itu. Jadi ada 4 setidaknya nama lain dari An-Nas. An-Nas, kemudian yang kedua Al-Mu'awwidhatani, yang ketiga Al-Muqashqishatani, yang keempat Qul A'udzu Birabbin Nas. Surat ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat apakah masuk surat golongan Makkiyah atau Madaniyah. Jumhur ulama tafsir berpendapat bahwa surat An-Nas ini masuk surat golongan Makkiyah. Makkiyah Madaniyah menika menghitungnya bukan tempat, bukan. Karena ada surat yang diturunkan di Mekah tapi tidak masuk Makkiyah. Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Menika diturunkan tidak di Madinah, ya di wilayah ketika Rasulullah haji wada di Arafah menika. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ukuran Mekah dan Madinah itu tidak tempat Makkiyah Madaniyah, tetapi Rasulullah sebelum atau setelah hijrah. Kalau diturunkan sebelum hijrah namanya Makkiyah. Kalau diturunkan setelah hijrah namanya Madaniyah, meskipun tempatnya tidak di Mekah atau tidak di Madinah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengatakan, jumhur rata-rata ulama mengatakan surat ini masuk golongan Makkiyah karena alasannya surat ini diturunkan sebelum Nabi hijrah untuk melindungi beliau dari pandangan ain, gangguannya orang-orang kafir. Ya, gangguan macam-macam, bisa berupa santet, terus bisa berupa ain, pandangan mata yang dengki kepada seseorang, itu bisa membahayakan orang itu. Nabi ketika di Mekah, beliau banyak mendapatkan gangguan dari orang-orang kafir. Gangguannya banyak, gangguan ain, gangguan santet dan lain sebagainya. Maka Allah melindungi beliau menurunkan surat Al-Mu'awwidhatani, 2 surat untuk meminta perlindungan. Sedangkan sebagian ulama yang mengatakan surat ini masuk Madaniyah wonten. Itu alasannya hadis riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah disihir oleh seorang penyihir Yahudi namanya Labid bin Al-A'sam. Siapa santri? Labid bin Al-A'sam itu penyihir Yahudi yang menyihir Rasulullah sampai beliau sakit. Nabi itu seumur hidupnya sakit beliau 2 kali. Satu ketika disihir penyihir Yahudi, yang kedua sakit ketika diracun perempuan Yahudi sehingga beliau meninggal. Itu pun beliau masih kuat bertahan. Sahabat yang ikut makan yang sudah dilumuri racun perempuan itu meninggal langsung pada hari itu. Tapi Nabi kuat sehingga sakit, demam tinggi, dan beliau meninggal dunia. Yang penyihir Yahudi namanya Labid bin Al-A'sam. Labid bin Al-A'sam ini meminta pelayan Nabi yang Yahudi niku jamaah. Ketika itu belum sadar pelayannya, terus kemudian bertobat kepada Rasulullah.
untuk ngambil bagian dari tubuh Nabi, rambut dan sisir. Kalau penyihir ingin nyihir seseorang itu harus ngambil bagian tubuh dari seseorang atau ngambil bendanya dia, bisa rambut, bisa baju dan lain sebagainya, terus bisa juga kuku dan lain sebagainya. Nah menika Labid bin Al-Asam kemudian memasukkan teng pelepah kurma medianya, terus ditali, diikat dalam buhul. Setiap buhul itu dibacakan mantra ngundang jin. Wes bablas ini. Wes rangono jamaah. Ini misalkan diwacakno mantra, banyaknya ikatan itu 11 ikatan wonten tafsir menika. Ada 11 ikatan setiap dibacakan mantra, dan itu diletakkan di sumur tua teng Madinah di bawah batu. Nabi sakit dan sihir yang Nabi itu terkena sihir itu niku sihir bentuknya hayalan. Nabi itu seakan melakukan tapi sebenarnya tidak melakukan itu. Tapi dibayangkan Nabi itu mendatangi istri beliau padahal tidak. Nah, menikah kalau ada seseorang yang memunculkan syubhat, loh kalau begitu Nabi dihayalkan mungkin berpengaruh kepada Quran. Tidak, karena Quran sudah dijamin oleh Allah, tidak bisa Quran ini dipalsukan sama sekali. Nabi Musa juga pernah kena sihir. Nabi Musa di dalam surat Thaha Allah berfirman, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Nabi Musa itu dihayalkan oleh penyihir itu, tali-tali itu berubah menjadi ular. Fa'ujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka Nabi Musa itu takut karena lihat, iki ulo, tapi sebenarnya tidak ular. Tali yang bergerak-gerak seakan seperti ular. Nah, sihir dalam bentuk khayalan ini termasuk sihir yang ampuh, yang sakti jamaah. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya, wa alqima fi yaminika talqaf ma suna'u, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu akan menelan apa yang mereka buat, yaitu sihir. Ternyata yang dilempar Nabi Musa ulo beneran. Hingga penyihir itu tahu, itu ulo beneran. Kalau ulo saya ulonan. Nah, Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, Tolhah dan para sahabat lain untuk ngambil media sihir itu di sumur tua Madinah, di bawah batu disimpan. Wah, yang ngasih tahu sinten? Malaikat Jibril. Kemudian turun kepada Rasulullah membawa 2 surat Al-Mu'awwidatani dan cara untuk menyembuhkan sihir. Setiap ikatan setelah itu diambil medianya, dibacakan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, setiap ikatan. Dan Nabi SAW sembuh setelah itu beliau. Ini Allah terkadang ingin menunjukkan kepada hambanya cara syariat untuk menyembuhkan atau untuk menunjukkan gimana cara pelaksanaannya dengan cara Nabi itu mengalaminya sendiri. Nabi pernah terkena sihir agar Allah mengajarkan kepada kita cara menyembuhkan sihir. Nabi juga pernah lupa ketika sholat agar Allah mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara sholat kalau dalam keadaan lupa. Umpama Nabi nggak pernah lupa, repot buatan jamaah. Halo? Repot. Nabi juga pernah Allah takdirkan karipan. Jadi bangunnya itu jam 8-an. Subuh niku karipan tang ini jam 8. Itu cuma sekali seumur hidup Nabi. Beda dengan kanjeng Pardi jemaah. Anak Pardi betul. Betul jenenge. Kalau pernah menikah kanjeng Pardi untuk jenenge Pak Pardi, Pak. Waduh. Nggih. Pokoke kanjeng Pardi saben iku karipan. Nabi cuma sekali dalam perjalanan karena capek dengan para sahabatnya, beliau dan sahabatnya yang lain tidur. Beliau tidur. Dan sahabatnya yang lain, beliau yang pertama kali bangun
Bilal diminta bangunkan Rasulullah, tapi sing adzan malah keturun. Bangunkan, Bilal, janjimu bagaimana, bangunkan saya. Nah, setelah itu Allah ngajarkan syariat kalau seumpama seluruh jamaah Masjid Az-Zikra itu keturun karena kecapean, karena habis piknik dan sebagainya, harus azan meskipun jam 8. Jenengan wani mboten ya dikira aliran sempalan. Nabi juga pernah Allah takdirkan macam-macam, karena Nabi juga manusia, agar Allah mengajarkan kepada kita caranya. Beliau tawafnya naik naik unta, agar orang tahu syarat sah tawaf itu tidak harus jalan kaki. Coba Nabi kalau tawafnya jalan kaki, kira-kira kalau sekarang pakai skuter bingung mboten Pak? Bingung. Karena Nabi itu pernah tawaf naik unta, orang jadi tahu syarat sah tawaf itu tidak harus jalan kaki ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan yang kuat menikah ayat ini ayat Makkiyah, surat Makkiyah, tetapi malaikat Jibril juga ngajarkan wonten Madinah mengobati penyakit sihir yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat An-Nas ini, jemaah yang dirahmati Allah, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Wa hadhihi surah mustamilatun 'ala al-isti'adzati birabbin nas wa malikihim wa ilahihim. Dan surat ini mencakup meminta perlindungan kepada tiga macam tauhid yang disebutkan di surat ini. Tauhid yang pertama yang disebutkan oleh Allah, rububiyah bi rabbin nas. Kemudian yang kedua, wa malikihim, malikin nas, itu tauhid asma wa sifat. Ilahin nas, itu tauhid uluhiyah. Kenapa disebutkan tiga tauhid? Nama Allah semuanya dipanggil jamaah karena bahaya yang ditimbulkan di surat An-Nas ini lebih besar bahayanya daripada Al-Falaq. Kalau surat Al-Falaq itu hanya disebutkan satu saja macam tauhid, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Cuma Rabbun saja yang disebutkan, tapi An-Nas disebutkan tiga macam tauhid, birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dalam hal ini karena bahaya yang ditimbulkan dalam surat An-Nas ini lebih besar daripada Al-Falaq. Kalau An-Nas bahayanya was-was, jamaah sekalian, was-was, dan was-was yang ditimbulkan oleh setan niki bahaya sekali, sangat berbahaya. Was-was yang ditimbulkan oleh setan ini bisa mengancam agama dari seseorang itu sendiri kalau dia tidak betul-betul membentenginya, bahkan bisa murtad sakit. Was-was, terkadang setan menimbulkan was-was dalam hadis, yang menciptakan ini itu adalah manusia, yang menciptakan manusia itu adalah Allah. Terus yang menciptakan Allah siapa? Itu was-was. Kalau panjenengan dibisiki was-was seperti itu dari setan yang menyebabkan agama seseorang itu bisa menjadi taruhannya, panjenengan mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian jenengan ta'awud meludah di sebelah kiri, tapi pastikan tidak ada orang. Jadi kalau ada orang menikah tersinggung, jemaah, a'udzubillah, amantu billah, a'udzubillah, bismillah, sampai 3 kali. Was-was yang ditimbulkan oleh setan bahaya sekali. Sedangkan dalam surat Al-Falaq Allah mencukupkan satu nama saja, Rabbun. Karena Al-Falaq ini sifatnya cuma lahiriah. Masalah lahiriah bahayanya dunia saja. Masalah dunia saja. Tapi kalau An-Nas dunia plus
akhirat menika. Sehingga Allah menyebutkan sampai 3 kali. Minasyaitonil alladzi huwa aslu syururi wa kulliha wa madatiha. Dari setan, yang setan itu merupakan pokok asal dari keburukan semuanya. Setan itu asal, pokok dari keburukan semuanya. Wa madatiha, dan materi dari keburukan itu sendiri. Saya sudah pernah menjelaskan, setan itu berasal dari kata syafona. Syafona, yang secara makna artinya al-bu'du, jauh, jauh. Jadi setan itu jenis sifat. Ngapunten, setan itu sifat. Karena sifat dia bisa jin dan jun. Jin dan jun. Jun itu manusia ya. Bisa jin dan manusia. Maka Allah hanya menciptakan 2 ini. Nah, terkadang nanti orang bingung, terus ada iblis, ada ifrit dan sebagainya. Itu apa? Iblis itu jin, ifrit itu jin. Allah hanya menciptakan dalam hal ini 2 golongan, minal jinnati nanti wan nas dalam hal ini. Yang setan itu artinya al-bu'du secara bahasa. Setiap dari jenis manusia dan jin yang jauh dari Allah menika setan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat An-Nas nanti terakhir dan dalam surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin, dan demikianlah kami menjadikan setiap nabi musuh dari setan golongan manusia dan jin. Allazi min fitnatihi, yang termasuk dari fitnahnya setan, wa syarrihi, dan kejelekannya setan, annahu yuwaswisu fi sudurin nas, yang setan itu memberikan was-was menika napa? Was-was itu bisikan hati yang ditimbulkan oleh setan. Bisa berupa sangkaan, pikiran, khayalan yang jauh dari kebenaran. Yang jauh dari kebenaran menika was-was fi sudurin nas, dan yang diserang was-was niki hati yang merupakan rajanya manusia. Rajane organ tubuh niku napa jemaah? Kolbun. Kolbun itu bahasa Arabnya sebenarnya jantung, tapi sering dimaknai napa? Hati. Rajanya manusia itu sebenarnya jantung. Kalau organ tubuh, kolbun itu artinya jantung, tapi sering diterjemahkan apa? Hati. Bahasa Arabnya kabidun. Kalau jantung, kolbun, karena dia bolak-balik, segenggam. Apa buktinya kolbun itu jantung? Ada di surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Yang buta itu adalah kulub, jantung allati fis sudur, di dalam dada. Jantung itu di dada atau di perut? Di dada. Kalau hati di perut. Nah, karena kalau diterjemahkan opo anane jantunge loro, atine loro, enak putih jamaah. Enak atine loro. Karena itu sudah masyhur di masyarakat. Tapi kolbun itu jantung. Pimpinannya organ tubuh ini yang diserang oleh setan, yang menyebabkan orang itu meninggal. Kenapa Bapak Ibu? Karena jantungnya berhenti. Meskipun dia sakit apapun, kalau jantungnya masih, walaupun koma, itu masih hidup. Tapi begitu jantungnya, pimpinannya organ tubuh ini mati orang itu. Ya, pimpinan organ tubuh niku jantung menika yang diserang oleh setan. Ini yang menentukan baik buruknya manusia. Ada sebuah kisah operasi transplantasi jantung. Orang yang semula itu baik menjadi jahat sekali karena jantungnya diganti, ditransplantasi. Jadi jantungnya perampok. Dia berubah 180 derajat menika. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena sudah terhidang makanan, saya akhiri ya, kapan disambung malih insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ada yang tanyakan? Nggak ada? Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.